Pemerintah Israel akhirnya melunak di tengah tekanan internasional. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengumumkan penerapan jeda taktis selama 10 jam per hari di 3 wilayah padat penduduk di jalur Gaza. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah pengiriman bantuan kemanusiaan, serta meredam tudingan bahwa Israel menjadi penyebab utama krisis kelaparan yang melanda Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa Israel kini mengizinkan Perserikatan Bangsa-Bangsa hingga lembaga bantuan internasional untuk membuka rute darat yang aman menuju wilayah terdampak. Mengutip Tribun News pada 29 Juli, karena menanggapi tuduhan internasional, Israel akhirnya menyetujui skema jeda tembak selama 10 jam di 3 wilayah kunci, kota Gaza, Deir al-Balah, dan Muasi. Militer Israel menyatakan bahwa jeda tembak akan berlangsung dari pukul 10 pagi hingga 8 malam. Ketiga wilayah tersebut dipilih karena menjadi jalur utama distribusi bantuan kemanusiaan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi kemanusiaan di jalur Gaza. Ia mengaku percaya bahwa warga Palestina tengah mengalami kelaparan ekstrim. Berbeda dengan pernyataan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu yang membantah adanya krisis pangan. Trump menyatakan bahwa masyarakat Gaza membutuhkan makanan dan rasa aman saat ini juga. Ia mendesak agar perundingan gencatan senjata antara Israel dan Hamas segera dilanjutkan. Ketika ditanya soal klaim Netanyahu yang menyebut tidak ada kelaparan di Gaza, Trump menyatakan bahwa ia tidak tahu pasti, namun apa yang ia lihat di televisi menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Menurutnya, anak-anak di sana tampak nyata kelaparan dan bukan bohongan. Mengutip Tribun News pada 29 Juli, ia juga menegaskan bahwa AS telah mengirim banyak bantuan berupa uang dan makanan ke Gaza. Namun, Trump menuding sebagian besar bantuan itu telah dicuri oleh kelompok Hamas. Trump menilai bahwa krisis kelaparan yang terjadi di Gaza adalah kenyataan yang tidak bisa dibantah atau dipalsukan. Tiga tentara Israel dari Brigade Infanteri Nahal dijatuhi hukuman penjara setelah menolak kembali bertempur di jalur Gaza. Militer Israel mengonfirmasi bahwa mereka telah memberhentikan para prajurit dari tugas tempur dan menghukum mereka dengan kurungan 7 hingga 12 hari. Penolakan bertugas ini didasari oleh kondisi batin yang disebut sebagai krisis internal yang mendalam. Mengutip Tribun News pada 29 Juli, tentara awalnya melapor bahwa mereka tidak sanggup kembali ke Gaza. Namun tanggapannya diberikan justru berupa hukuman bukan perawatan. IDF menyatakan bahwa mereka telah memberikan pemeriksaan kesehatan mental kepada para tentara tersebut. Diketahui hasilnya menyebutkan bahwa mereka masih layak untuk kembali ke medan tempur. Namun setelah menolak lagi, mereka dijatuhi sanksi penjara. Pejabat senior Hamas Khalil Al-Hayya memicu kontroversi setelah menyatakan bahwa Mesir turut bertanggung jawab atas kelaparan dan krisis kemanusiaan yang melanda Gaza. Mengutip Ynet News pada 29 Juli, bahwa pernyataan tersebut memantik kemarahan dari Mesir meski belum ada tanggapan resmi. Dari pihak Mesir, anggota parlemen Mustafa Bakri turut merespons tajam melalui platform X. Ia mempertanyakan apakah Mesir benar-benar telah lalai membantu Gaza secara politik maupun kemanusiaan. Bakri menekankan bahwa Mesir telah menerima ribuan warga Palestina yang terluka, serta memasok sebagian besar bantuan ke Gaza, termasuk membuka Rafah Crossing untuk jalur kemanusiaan. Ia juga menyinggung bahwa tuduhan Hamas tidak mencerminkan realita, bahkan menyayangkan organisasi itu tidak mengecam aksi pengepungan terhadap kedutaan besar Mesir yang dilakukan oleh afiliasi Ikhwanul Muslimin.
Angkatan Laut Yaman mengungkapkan nasib awak kapal Eternity yang diserang karena dianggap melanggar blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan yang diduduki Israel di Palestina. Mengutip dari Al-Mayadin pada 28 Juli, dilaporkan sebanyak 11 awak berhasil diselamatkan dalam misi tersebut. 2 diantaranya mengalami luka-luka dan langsung mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, 1 jasad ditemukan dan dibawa ke rumah sakit. Sebelumnya, kapal Eternity diketahui sedang dalam perjalanan menuju pelabuhan Al-Rash, Eilat, wilayah yang dikuasai Israel. Rute itu dianggap sebagai pelanggaran langsung terhadap larangan pelayaran yang ditetapkan oleh otoritas sana. Para kru juga menyampaikan peringatan kepada industri pelayaran global untuk tidak beroperasi di bawah kerjasama dengan pendudukan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.